Rekam dulu. Ya, selamat malam, selamat hari Kamis, saudara ya. Ini sudah Kamis, besok Jumat, saudara. Sekarang tepatnya Kamis 9 April. Apa kabar, saudaraku? Semuanya baik, semuanya sehat. Saya berdoa semuanya baik, semuanya sehat. Baik, saudara. Sebelum kita doa, sebelum dengar firman, kita doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini dalam ibadah Empower Woman Ministry. Hamba-Mu hanya alat, dengan kerendahan hati hamba bergantung penuh. Roh Kudus penuhi hamba dengan roh Allah. Kepasihan dalam mengajar, memberitakan hanya kebenaran firman Allah, otoritas, wibawa ilahi, kuasa urapan-Mu menaungi hamba-Mu. Dari awal hingga akhir berbicara di pintu bibir hamba hanya memberitakan kebenaran, penuh dengan hikmat ilahi, keahlian, kecerdasan dalam memberitakan firman-Mu. Dan juga berdoa setiap kami kau buka mata hati kami, Roh Kudus penuhi kami dengan roh-Mu urapi. Kami Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Berdoa juga segala jaringan internet, wifi berfungsi dengan baik, tutup bungkus kami, keluarga kami, dan kami patahkan, kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Segala penghalang yang mencoba mengganggu ibadah ini dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Baik saudara, sebelum saya masukkan firman sama-sama mendeklarasikan iman saudara, kita percaya ada kuasa dalam perkataan saudara. Jangan remehkan kuasa perkataan, makanya kita perlu deklarasi iman. Anda boleh ikuti saya dan dengan sungguh-sungguh Anda nyatakan ya iman Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berharga yang dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku makmur, sehat, dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku teguh dalam iman, penuh hikmat, berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten, disiplin, fokus, penuh motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diperlengkapi, diurapi, diterima, diakui. Aku pribadi sukses di atas rata-rata karena statusku anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dan terjadi. Anda yang sakit mulai deklarasikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sehat, aku sembuh, aku memenuhi apa yang menjadi destiny Allah. Tuhan Yesus, setiap langkahku disertai Tuhan, tantangan Tuhan putar balikan menjadi peluang, menjadi kesaksian. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan masa depanku dalam tangan Tuhan, pintu-pintu kesempatan terbuka pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan ekonomi dan pekerjaan. Tuhan sumber pemeliharaanku. Dalam nama Tuhan Yesus aku diberkati dalam pekerjaan, menghasilkan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kelimpahan Tuhan meliputi aku dan keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemurahan Tuhan mengikuti aku dan keluargaku. Aku dipanggil untuk tujuan besar dan setiap langkahku diarahkan Tuhan sesuai rencananya. Terakhir, saudara, ada deklarasi untuk keluarga. Anda bisa ikuti dengan penuh kepercayaan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami dipenuhi kasih. Keluarga kami, tempat kasih Tuhan mengalir dan menyatu. Keluarga kami dikuatkan iman. Kami berdiri teguh atas dasar iman yang tidak terapan kami selalu baru setiap pagi. Karena Tuhan memegang. Kami percaya keluarga kami menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi berkat bagi sesama, menjadi kesaksian hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat bergabung, Anda yang baru bergabung. Selamat datang di ibadah Empower Women Ministry. Baik saudara, juga teman-teman yang ada di Zoom, ada ratusan. Dan teman-teman yang ada di YouTube, ada
ribuan. Anda juga bisa mendengar rekaman ini dan teman-teman yang ada di TikTok ada puluhan ribu, saudara ya. Bahkan saya percaya ratusan ribu, bahkan jutaan nantinya. Amin, saudara. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkat internasional akan diturunkan. Haleluya, haleluya. Baik, saudara. Siap mendengar firman Tuhan? Sebelumnya saya ucapkan belum terlambat, selamat Paskah. Bagi Anda yang baru bergabung ya, selamat Paskah ya. Kalau Paskah identik dengan warna ungu, warna kemenangan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Itulah Paskah, saudara ya. Sebelum Paskah ada yang namanya Jumat Agung atau Jumat yang Pilu. Dan ada yang namanya Sabtu Suci, juga Sabtu yang Sunyi. Lalu ada Minggu Paskah Pajar, Minggu Paskah Pajar, menyingsing jajimbu seperti fajar pagi hari. Seperti itulah sukacita Paskah. Saudara, Paskah adalah hari kemenangan, hari sukacita, hari ketika seluruh umat percaya mengangkat kepala dan berkata, maut tidak menang, maut telah kalah, dosa telah dihancurkan, kubur yang kosong bukti Tuhan hidup. Sebab dia hidup, ada hari es. Dan kita sudah siap-siap ya, kalau hari Minggu, hari Paskah, cari telur, saudara. Itu ada budayanya memang ya, saudara. Tapi jangan bilang Happy Easter, Happy Passover ya, saudara ya. Namun telur juga ada maknanya kok, saudara. Ya, saya pernah dengar dari dokter apa itu kisah tentang kenapa telur menjadi salah satu lambang Paskah. Salah, saudara ya. Oke, tapi kita tidak bahas itu saat ini. Nantilah kita setelah saya cari infonya lebih dalam. Lebih dalam lagi. Saya mohon maaf kalau saya berkhotbah cat-cat saya tutup dan mohon dukungan doanya karena kebenaran yang mereka ini terbuka bagi siapapun. Dan Anda yang butuh dukungan doa, Anda boleh chat saya, DM saya, ya karena mungkin saya tidak akan baca chat-chat yang saat ini. Demikian juga yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, dan juga yang ada di Zoom. Selamat malam. Jadi saudara, malam ini saya ingin mengajak kita semua jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita datang ke gereja, kita datang dengan wajah yang lebih siap daripada hati yang lebih siap. Kita udah make up, pakai eyeshadow, kita sudah senyum, pakai lipstick. Ini saya nggak pakai lipstick malam ini, saudara, karena mau langsung bobo siap ini. Ya, salam kita semua senyum ya. Tapi sebenarnya si pilu, pilu, nah masih seperti Jumat yang penuh luka ya karena Yesus dilukai habis-habisan di Jumat Agung ya saudara ya. Dan banyak dari kita yang ternyata masih ada di Sabtu yang sunyi ya, masih menunggu-nunggu. Para perempuan yang berani, mereka datang ke kubur Yesus dengan sangat berani saudara ya. Ada yang datang dengan penuh syukur juga di hari Paskah ya. Ada yang datang dengan hati yang letih, ada yang datang sambil memikirkan pekerjaan yang belum selesai, ada yang datang sambil mungkin yang dengar khotbah ini juga, ada yang sedang bawa beban rumah tangga. Anda tidak kebetulan mendengar firman Tuhan hari ini. Anda mungkin baru pulang kerja, banyak tahan air mata, ada yang Anda tahan belum sempat jatuh ya. Jatuhkan saja supaya lebih lega. Ada yang datang bertanya dalam hati, yang mungkin saat ini Anda mendengar saya berkhotbah, bukan berkhotbah ya, sharing firman aja lah, biar enak nanti kalau berkhotbah kayak gimana gitu ya. Jadi ada yang datang bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih bekerja dalam hidupku? Apakah masih ada harapan bagi keluargaku? Apakah Engkau sungguh melihat aku? Ada mungkin bapak-bapak yang hari ini duduk tenang, tapi dalam hati sedang menghitung banyak biaya hidup ya. Apalagi hari ini, hari-hari ini katanya krisis, saudara ya. Banyak ya. Sementara kebutuhan tetap ada, kebutuhan rumah, masa depan anak, kesehatan orang tua, tanggung jawab sebagai kepala keluarga.
dan pekerjaan yang makin menuntut, tenaga yang tidak selalu sekuat dulu. Mungkin ada ibu-ibu yang dari luar tampak biasa, tapi di dalam sudah ada kelelahan yang panjang, memikirkan rumah, memikirkan suami, memikirkan anak, memikirkan relasi itu terjadi pun udah dipikirin semuanya, memikirkan yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang lain. Mungkin yang ada memasuki masa pensiun. Wow, itu getar-getir juga, saudara. Banyak yang saya lihat dulu wajahnya cerah, masuk masa pensiun berubah total gitu, saudara ya. Saya nggak ngerti juga. Seharusnya masa pensiun itu masa istirahat ya, saudara. Maka persiapkan diri ya. Dan mulai bertanya di masa pensiunnya, Tuhan, apakah hidupku masih bernilai? Ya, apakah masih ada peran bagiku? Apakah engkau masih mau memakai aku? Mungkin ada pasangan yang tetap datang bersama ke ibadah, tetapi diam-diam tahu bahwa hubungan mereka tidak sehangat dulu. Mungkin ada orang tua yang saat ini, saudara, setiap malam dia berdoa untuk anaknya, tetapi tetap saja hatinya penuh cemas. Dan justru kepada orang-orang seperti itulah Paskah datang saat ini. Kabar Paskah bukan setiap tahun kita rayain Paskah, tapi saya mau membagikan kabar Paskah yang luar biasa. Kita baca dari Matius 28. Ini bila kita baca, saya ambil adalah alangkah baiknya saudara, Anda juga membaca ya. Saya akan ambil dan saya akan bacakan buat Anda. Alangkah baiknya Anda juga membaca. Kita satu perikop aja saudara ya. Dari Matius 28 ya saudara. Nah, ini akhir dari pasal Matius ya, ayat 1 sampai 10, kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat. Perhatikan kata per kata, akan ada banyak rema di sini. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus." Ini suara saya kedengeran kan ya? Soalnya saya nggak baca-baca cat nanti. Kedengeran ya? Yang disalibkan itu. Ya tidak ada di sini. Ini mungkin saya taruh di atas. Mohon maaf ya. Ya. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, segeralah pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang, lui kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan suka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca baik-baik, saudara, Matius 28 tidak dimulai dengan pesta. Matius 28 tidak dimulai dengan tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Paskah sudah tiba. Tidak demikian. Tapi dimulai dengan kubur. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Matius 28 dimulai dengan perempuan-perempuan yang datang dengan penuh kesetiaan, ketulusan hati.
Mereka tidak tahu kalau mungkin mereka lupa. Yesus pernah mengatakan dia akan bangkit. Perempuan ini murni datang karena kesetiaan mereka, kecintaan mereka, penghormatan mereka kepada Yesus. Dan Tuhan, dia memahami setiap kita. Dia memahami setiap bahasa tetesan air mata kita. Perempuan ini, terutama Maria Magdalena, yang disebut apostolorum, menjadi saksi pertama kebangkitan. Dialah perempuan yang tidak pernah meninggalkan Yesus pada saat Yesus disalibkan. Perempuan ini begitu setia karena dia tahu tanpa Yesus aku sampah, aku tidak ada gunanya. Ketika Yesus mati, dia merasa hidupnya sudah hampa. Begitu rindunya dia terus datang dekat dengan Yesus. Saudara, Yesus baginya adalah segalanya. Saudara, mungkin ada di antara kita. Kita mungkin tidak mengerti banyak hal, saudara. Tuhan tidak menuntut kita paham semua secara teologis. Tapi Tuhan sangat menghargai kesetiaan kita. Namun dalam ketidakmengertian kita, percayalah, Tuhan akan menuntun kita supaya kita lebih mengerti. Namun yang mau saya katakan, Tuhan sangat menghargai setiap orang yang sangat menghormati dia. Dalam ketidakmengertian, Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Orang yang setia, ini sulit didapatkan. Orang yang baik banyak, tapi yang setia sedikit. Orang yang baik belum tentu setia, tapi orang yang setia sudah pasti baik. Walaupun ada tengkar-tengkar, konflik-konflik, ya itu mendewasakan. Tapi saat dia setia, ketika dunia meninggalkan, ini wanita yang luar biasa. Murid-murid lari terbirit-birit ketika Yesus ditangkap. Tapi Maria Magdalena, dia tidak pernah takut sama prajurit Romawi. Dia begitu cinta. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau datang ke dunia, ke dunia. Saudara, Maria Magdalena begitu penuh dengan ketulusan, kesetiaan. Hati yang tulus, saudara. Dari Matius 28 saya kembali. Dimulai dengan pagi yang masih menyimpan dinginnya malam. Maria Magdalena sudah datang di Minggu Paskah. Sebelum semua orang datang, dia lebih dulu datang bersama Maria yang lain. Tapi dia masih ada di Sabtu yang sunyi. Dia hanya datang modal penghormatan dan kesetiaan. Namun itu pun Tuhan hargai. Mungkin dari kita banyak yang tidak menyadari. Kita sudah ada di Minggu Paskah, seharusnya bersuka cita, tapi kita lupa karena terlalu besar duka cita yang masih kita bawa dari Sabtu yang sunyi. Sabtu yang sunyi bicara tentang banyak hal. Mungkin kita sayang, kita mengasihi Tuhan, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan itu besar dan kuasanya besar dari dulu tetap sama. Luka yang kita rasakan seperti para perempuan ini yang sudah terluka melihat hero-nya disiksa karena iri dengkinya para ahli Taurat yang bermufakat sehingga menyalibkan Yesus, orang yang begitu baik disalibkan. Karena apa? Karena orang-orang yang iri dengki. Hati-hati dengan dosa iri dengki. Pembunuhan pertama terjadi karena rasa iri. Rasa iri Kain terhadap Habel. Habel nggak punya salah, dibunuh sama si Kain karena apa? Iri hati. Saat kita tidak jaga hati, kita dipenuhi iri dengki, kita bisa membunuh banyak orang yang baik, saudara. Menumbalkan orang-orang baik. Makanya Tuhan katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan supaya kau nggak jadi pembunuh. Jangan pikir membunuh itu hanya dengan pisau. Anda mengata-ngatain orang, apalagi orang yang diurapi Tuhan, itu membunuh karakternya. Anda memfitnah, menghasut pembawa firman karena Anda iri dengki sama pembawa firman itu. Anda sedang membunuh karakternya. Tuhan tidak bisa kita kelabui. Darah Habel berteriak bilang, Kain, kenapa kau panas hati? Saudara, begitu juga ahli Taurat orang Farisi. Mereka merasa terancam dengan Yesus. Siapa kamu anak muda? Kami ini ahli Taurat, kami ini. Kamu siapa? Baru lu anak tukang kayu lu. Aku kenal siapa lu. Aku kenal keluarga lu. Iri dengki menguasai. Tua-tua yang katanya ahli Taurat inilah. Ahli Taurat bisa bunuh orang yang baik. Salibkan dia. Dia hasut semua orang. Hajar dia. Ha, 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 ha. Kami ahli Taurat loh. Kami senior. Gitu ya saudara ya. Sampai yang baik ditumbalkan. Hati-hati kita. Kalau kita nggak jaga hati karena iri dengki.
Kita akan menumbalkan orang-orang yang baik. Tapi selalu ada konsekuensi, saudara. Yang kita tabur akan kita tuai. Karena itu disuruh jaga hati, saudara. Ahli Taurat orang Farisi. Begitu iri dengki sama Yesus. Sehingga Yesus yang maha sempurna pun mereka singkirkan dengan cara dipermalukan habis-habisan. Kenapa Yesus tidak dibunuh langsung? Kenapa harus disalibkan? Supaya semua pengikutnya mengutuki dia. Supaya tidak ada jalan. Tamat kok Yesus. Dia bahkan lebih ingat perkataan Yesus bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga mereka bisik-bisik dengan tentara Romawi. Jaga kuburnya. Kasih batu besar ini, tidak akan mungkin ada kebangkitan. Si penyesat itu, padahal mereka yang sesat, bilang dia akan bangkit hari ketiga. Para muridnya aja udah lupa karena ditutupi oleh luka, oleh duka, oleh ketakutan. Tapi orang-orang yang iri dengki ini lebih ingat janji Tuhan. Tapi bukan untuk dipercaya. Hanya untuk mereka sudah kerasukan setan karena tidak jaga hati. Dan para murid ketakutan kenapa beda dengan perempuan. Saya yakin karena perempuan-perempuan ini berdoa. Mungkin perempuan itu pada saat itu kelas 2 tidak dianggap. Tapi Yesus melakukan transformasi, memilih perempuan jadi saksi pertama. Walaupun pada zaman itu suara perempuan tidak dianggap, tidak diakui, tapi Tuhan sedang mentransformasi, membalikkan dunia. Paradoks dengan dunia, aku pilih perempuan yang setia. Aku tidak pernah bedakan laki-laki dan perempuan. Aku pilih bukan perempuan bangsawan. Aku pilih yang tulus hatinya, yang setia. Mau dia punya latar belakang apapun. Maria Magdalena terpilih. Karena dia setia. Tuhan tidak peduli masa lalu kita, saudara. Dia tidak peduli gender kita. Dia peduli keadaan hati kita saat ini. Jadi jangan pernah bedakan laki-laki dan perempuan dalam Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak pernah membedakannya. Dia menghormati setiap orang. Dia melihat bukan latar belakang kita. Jangan pernah kau hakimi orang latar belakangnya. Dia gak pantas jadi pendeta karena rambutnya pirang. Dia hedom, gayanya menor, gak pantas dia jadi pendeta. Wah saudara, betul itu gak pantas saudara. Janganlah hakimi dia hanya dengan penampilannya. Dia gak pantas bawa firman. Gak usah dihargai, gak usah dihargai. Begitu. Tapi Tuhan tidak pernah melihat seperti manusia melihat. Dia melihat jauh ke dalam hati. Siapa kita menghakimi orang seenak dewi hanya dengan kasat mata kita. Saudara, kita juga akan menabur menuai yang kita tabur. Makanya hati-hati, jagalah hatimu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ye, ye. Jangan terlalu tegang ya saudara ya. Oke, oke. Ini saya nggak baca-baca cat ini ya. Nah, jadi Matius 28 dimulai dengan perempuan yang datang membawa duka. Pagi yang masih menyimpan dingin, tidak lahir di tengah orang yang baik-baik saja, tapi masih ada patah. Pasca lahir di tengah situasi yang kelihatannya sudah selesai, di tempat manusia berkata, sudah habis. Batu besar ini sudah habis. Tamat kau Yesus, tamat. Rasain. Kata ahli-ahli Taurat yang iri dengki sama Yesus. Bahkan dia menghasut banyak orang. Dia ingat semua. Si penyesat. Dia yang sesat hatinya, saudara. Karena sudah dipenuhi oleh iri dengki. Hati-hati. Orang yang iri dengki dikuasai iblis. Yang baik pun tega kita tumbalkan. Yang baik pun tega kita hasut, kita bunuh karakternya dengan memfitnah dia, mengatain. Sama semua orang dikatain. Pantas itu jadi pendeta itu ya. Rambutnya pirang-pirang penampilannya. Kayak dia yang paling pantas hidup ini, saudara. Kalau soal pantas, nggak ada yang pantas. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saudara. Yang merasa paling pantas. Aku yang paling pantas. Aku kudus. Kudus, kudus, kudus. Kalau bukan dipantaskan oleh Tuhan, tidak yang pantas. Ya. Dan pasca lahir di tempat di mana manusia berkata sudah habis, batu itu seperti cap, rejected, ditolak ya. Ini batu besar ya. Kagak mungkin ada kebangkitan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Paradoks. Semua diputar balikkan Tuhan, digulingkan seperti batu itu digulingkan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dan janjinya ya dan amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Pasca tidak dimulai dari manusia yang kuat, tapi dari Allah yang bertindak.
Mungkin hari ini, malam ini, Anda yang mendengar ini, ada yang punya hati yang berat. Anda berpikir saya mau katakan Anda tidak salah tempat, bukan kebetulan Anda mendengar ini. Anda mungkin sedang dengan iman yang letih. Saya mau katakan tidak terlambat. Anda mungkin datang dengan banyak pertanyaan. Firman Tuhan justru sedang berjalan menuju ke arah saudara. Hari ini kita akan mendengar 3 suara besar dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Suara pertama, Allah bekerja justru di tempat manusia anggap sudah berakhir. Sudah berakhir, di end. Yesus anak mudanya tamat. Ha 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 ha, kata gitu ya. Batu besar ini adalah cap. Kasih batu besar. Tidak mungkin ada yang bisa menggulingkannya. Jaga. Katanya dia akan bangkit di hari ketiga. Jaga kuburan. Hah. Bahkan yang si penyesat, bahkan orang yang iri dengki lebih ingat apa kata Yesus daripada para muridnya. Saudara, kebangkitan memulihkan kita untuk berjumpa dengan Kristus, menyembahnya dan hidup sebagai saksinya. Pesan yang pertama, Allah bekerja justru di tempat yang kita anggap secara manusia sudah berakhir. Yesus Tuhan kok mati? Katanya Tuhan, kok mati? Semua mengejek, semua mencibir. Ada yang pakai ini ya, yang Tuhannya mati itu ya. Ya, tapi dia bangkit, dia sedang mengalahkan maut, dia sedang menumbalkan dirinya. Dan oleh bilur-bilur darahnya, kita sembuh. Dia membiarkan dirinya dicederai. Dia bisa tendang sampai langit ketujuh orang-orang yang pukul dia, yang tusuk tangannya. Penyiksaannya begitu menyedihkan. Rupanya sudah tidak seperti manusia, katanya saudara. Bagaimana mahkota duri itu diletakkan. Itu menusuk. Tapi sebenarnya keputusannya ada di Taman Getsemani. Dia maha tahu. Kita tahu Yesus 100% manusia, 100% Allah pada saat dia datang. Dan tahukah saudara, keputusan yang paling membuat Yesus sampai keringatnya seperti tetes-tetes darah. Karena dia begitu tahu 1 jam lagi. Aku akan dijemput. Aku akan ditinju-tinju. Ada yang ninju aku namanya si Murangkir. Ah, dia tahu orangnya juga tahu Yesus. Kan Yesus maha tahu. Tapi aku nggak boleh pakai kuasa ilahiku. Bisa dia ku tendang nanti ke langit ketujuh. Langsung ke neraka. Itu nanti ya. Ada yang nusuk tombak. Aduh nanti paku itu besar banget. 12 senti itu akan ditaruh di lenganku. Tapi aku nggak bisa pakai kuasa ilahi. Harus dalam rupa manusia. Bisa tuh semua prajuritku tendang sampai ke neraka. Bisa. Aku kan Tuhan. Aku yang menciptakan dunia ini. Dasar ini manusia-manusia kagak tahu ya. Ada nanti yang tinju-tinju aku. Pung, pung, pung. Katanya anak Allah. Katanya anak Allah. Oh, orang lain dia selamatkan. Turun dari salib itu. Aku sudah tahu itu nanti jam 3 ada yang numba aku. Aku udah tahu jam 12 akan ada gempa. Biar mereka tahu aku anak Allah. Yesus tahu, detail dia tahu. 10 menit lagi dia tahu, 1 jam lagi dia tahu, semua dia tahu. Dia maha tahu. Tapi dia harus melepaskan dirinya. Yang disebut singa dari Yehuda harus jadi anak domba. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Dialah korban kita. Dia korban penebus dosa. Sehingga kita nggak perlu hari raya korban lagi. Dia korban yang paling suci, paling mulia. Darahnya menyembuhkan kita. Dia membiarkan rupanya tidak lagi seperti manusia. Dikoyak. Cambuk itu plagrum. Tulangnya dari tulang, saudara. Sekali cambukan itu mengulit di tubuh. Bilur. Itu namanya bilur, saudara. Terkuak sehingga dia sampai 3 kali jatuh. Secara manusia seharusnya dia sudah lama mati. Tapi dia tahan dengan kemanusiaannya. Gak ada yang sampai betah seperti Yesus, saudara. Rata-rata kalau manusia langsung disalib. Gak ada yang dikoyakin dulu badannya, saudara. Itu disiksa dulu, makanya Yesus 3 kali jatuh. Kepalanya waktu diseret, dia udah ditinju-tinju. Dia gak boleh pakai kuasa ilahinya. Dia sudah tahu itu di Taman Getsemani. Taman yang paling sunyi. Itu malam kelam jiwa, Bapa, jikalau mungkin ambil cawan ini daripada aku.
Tapi bukan seperti yang kuhendaki, tapi kau kehendaki. Itulah yang jadi. Saudara, kalau bicara itu gak habis waktunya. Kalau saya mau bicara itu selalu mau nangis, saudara. Tapi kita mau memaknai kebangkitan. Kita tidak lagi di Jumat Agung. Kita ada di Minggu Paskah. Kita tidak ada di Sabtu Sunyi seperti di PHP. Kita ini mau ngapain? Para murid masih sembunyi. Mereka semua ketakutan. Perempuan yang gak ketakutan, saudara. Karena mereka berdoa. Situasinya sama. Tapi responnya berbeda. Makanya kata Tuhan, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Kau main Facebook 3 jam. Kau nonton film Korea 3 jam. Kau cuma berdoa 1 jam saja. Nggak sanggupkah kau? Inang sili tonga. Yes Tuhan. Kau bisa 3 jam ngobrol ngatain pendeta karena rambutnya pirang. Tidak sanggupkah kau berdoa 1 jam saja? Kenapa sih rambutnya pirang? Iya. Emang pendeta nggak boleh rambutnya pirang? Hah, ini membuka mata kita. Jangan cepat ngakimin orang. Daripada lu gosipin orang, lu berdoa 1 jam. Ya, 1 jam saja berdoa. Namun pesan yang di sini, Allah bekerja justru di tempat manusia anggap sudah berakhir. Kamu dibilang sudah ditolak loh, sudah ditolak. Itu kata dunia kamu ditolak. Kata Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Allah bekerja. Karena roh Allah sedang bekerja di tempat ini. Saudara, apa kata dunia? Sudah berakhir kau Yesus. Tamat riwayatmu, kata iri dengki si ahli Taurat. Ternyata dia ternganga. Dia buat lagi fitnahan. Yang sampai sekarang masih dianut oleh beberapa orang Yahudi yang belum percaya Kristus. Dan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan yang lain menengok kubur. Perhatikan baik-baik, mereka pergi ke kubur. Mereka pergi ke tempat yang bukan pergi ke tempat kemenangan untuk melihat mujizat. Mereka datang ke tempat kematian, tempat yang menurut logika manusia akhir. Mereka datang kepada Yesus yang mereka kasihi, tetapi terlihat di depan mata mereka hanyalah di depan mata mereka itu hanya batu, kubur, dan keheningan. Mereka datang dengan kasih tetapi juga dengan luka. Mereka datang dengan kesetiaan tetapi juga dengan duka. Mereka datang tidak berhenti mengasihi Yesus sekalipun pada pagi hari itu mereka belum melihat jalan keluar. Dan menarik sekali, mereka datang menjelang fajar ketika terang belum penuh. Banyak dari kita juga datang kepada Tuhan seperti itu. Kita datang ketika terang hidup belum penuh. Kita datang ketika jawaban belum jelas. Kita datang ketika hati kita masih gelap. Tapi justru fajar janjimu seperti fajar pagi hari. Kita ada di fajar Paskah. Biarlah kemenangan itu membangkitkan setiap harapan kita. Tuhan tidak menunggu hidup kita terang seluruhnya baru ia bekerja. Ya sering mulai bekerja ketika malam baru saja lewat dan kita sendiri masih gemetar menyambut pagi. Bukankah itu sangat mirip dengan hidup kita, saudara? Ada masa ketika kita datang kepada Tuhan, yang kita lihat hanya batu. Seperti kubur Yesus yang ditutup dengan batu besar yang sulit digulingkan oleh siapapun. Tapi terguling begitu mudah. Apa yang kata dunia sulit bagi Tuhan, wah mudah, saudara, tinggal digulingkan. Ya, itu nggak butuh tenaga ya, ekstra, karena Tuhan Maha Kuasa. Kita mungkin masih berdoa, tapi kita mulai ragu dalam sunyi. Kita, ya bisa bilang masih percaya, tetapi justru kita dingin. Kita tetap jalani hidup, kita masuk kerja, tetap masak, ngurus rumah, tetap menghadiri acara keluarga, tetap tersenyum, tetap berkata puji Tuhan. Tetapi di satu bagian, kita sebenarnya sedang berdiri di depan sebuah kubur. Ada kubur dalam banyak bentuk. Ada kubur dalam rumah tangga, relasi yang masih berjalan tetapi kehangatannya sudah lama hilang. Ada kubur dalam pekerjaan, tubuh hadir tapi semangat sudah lama terkubur.
Ada kubur dalam relasi kita dengan orang tua, dengan anak. Kita tetap berdoa, tapi hati sudah penuh dengan gelisah. Ada kubur dalam kesehatan, tubuh mulai lemah. Diam-diam muncul ketakutan yang baru. Ada kubur dalam hidup kita. Bibir masih bisa bernyanyi, tapi doa sudah tidak sangat dulu. Ada kubur dalam hati, luka lama, kecewa lama, letih lama, pahit lama, yang tidak pernah sungguh dibawa kepada Tuhan. Saudara, kubur tidak selalu berbentuk makanan, bisa keadaan. Yang kita bilang, Tuhan sudah selesai ya, sampai di sini aku menyerah. Udah gak ada harapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, siapa sih kamu? Saya yang pegang kata akhirnya, bukan kamu. Justru di tempat itulah Allah bekerja saat kita merasa sudah tidak bisa lagi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, kata ayat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya. Batu tidak digulingkan oleh murid. Batu tidak berpindah karena kekuatan perempuan. Kubur itu tidak terbuka karena usaha manusia. Tapi itu semua kuasa Allah. Allah sendiri yang bertindak. Bahkan ada satu gambaran yang sangat kuat. Malaikat itu duduk di atas batu. Kenapa mesti diceritakan? Malaikat itu duduk di atas batu. Itu tidak perlu energi yang besar bagi Tuhan. Bagi malaikat Tuhan. Kalau manusia, batunya disingkirkan dulu. Mungkin ada batu yang semula menandakan penutupan. Sekarang justru menjadi tempat malaikat duduk dengan tenang. Seakan surga sedang berkata, apa yang menakutkan bagimu tidak membuat Allah panik. Apa yang bagimu tampak final bagi Allah bisa jadi tumpuan untuk menyatakan kemenangannya. Dan ingat baik-baik, batu itu bukan digulingkan supaya Yesusnya bisa keluar. Bukan. Seolah-olah kebangkitan tergantung pada terbukanya batu. Bukan. Yesus sudah bangkit, baru batu itu digulingkan. Yesus sudah bangkit duluan. Tanpa batu itu digulingkan pun Yesus bisa bangkit keluar sendiri dia. Batu itu digulingkan supaya apa? Supaya kita melihat bahwa kubur itu kosong. Karena kalau tetap batu itu ada di situ, Yesusnya tetap bangkit. Tapi kita nggak bisa lihat kalau itu sungguh-sungguh kosong. Artinya Allah tidak sedang belajar menang. Saudara, Allah sedang menyatakan kemenangannya. Supaya manusia yang takut bisa melihat dan percaya. Jadi inti besar Paskah yang pertama. Ketika manusia mentok. Allah belum mentok, saudara. Ketika manusia berkata, ini akhir, Allah berkata, aku masih bekerja. Ketika manusia melihat kubur tertutup, Allah melihat ruang bagi kemuliaannya dinyatakan. Paskah mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan tidak dimulai dari kemampuan manusia membuka jalan. Keselamatan dimulai dari Allah yang datang membuka apa yang tertutup. Karena itu pengharapan kita bukan dibangun di atas kuatnya diri kita, melainkan di atas kuatnya tindakan Allah. Saya ingin kita sangat personal pagi ini. Mungkin Anda yang saat ini bekerja keras setiap hari. Ada saat hati Anda berkata lelah. Kata itu mungkin tidak terucap, tapi Anda tetap mungkin bertahan, terlihat tenang, karena Anda ingin tetap menjadi tempat sandaran keluarga. Tapi dalam hati ada tekanan seperti batu itu, yang menutupi semuanya. Tapi hampa, seperti kubur itu, saudara. Kubur itu bicara kematian, saudara. Ada kecemasan yang tidak dibagikan. Namun saat ini, Tuhan berkata, aku melihat beban yang kau pikul diam-diam. Aku melihat batu yang kau dorong setiap hari. Mungkin kamu ibu rumah tangga yang mengikat banyak bagian keluarga dengan kasih dan pengorbanan Tuhan. Tuhan juga berkata, aku melihat seperti yang tidak dilihat orang lain. Aku melihat air mata yang tidak jatuh. Aku melihat doa yang tidak pernah didengar orang lain. Dunia sendiri sering tidak menghitung pekerjaan ibu rumah tangga. Tapi Tuhan menghitung kesetiaan. Bukan kebetulan dalam kisah kebangkitan, perempuanlah yang menjadi saksi pertama. Karena datang dengan setia pertama kali ke kubur itu. Saudara, mungkin ada yang memasuki masa pensiun. Umur makin bertambah dan tidak energi kita tidak seperti dulu. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin tidak pernah terucap tapi ada di dalam hati. Apakah aku masih berguna? Apakah hidupku ada artinya? Namun Paskah ini menjawab,
Di akhir peran kita semua, ada waktunya semuanya, saudara. Musim akan berganti. Ini bukan akhir nilai hidup di mata Tuhan. Selama Kristus hidup, hidup kita belum kehilangan makna. Selama kita memaknai kebangkitan Kristus, hidup kita tidak pernah kehilangan makna. Bagi kita pasangan suami istri, mungkin kita sering hidup dalam rutinitas daripada relasi yang sesungguhnya. Banyak hanya sekedar menjalankan kewajiban daripada menikmati relasi dan kehangatan. Pasca datang untuk mengatakan jangan terlalu cepat membuat kesimpulan, yang dingin akan tetap dingin. Tidak ada yang mustahil, Tuhan akan menghangatkan semuanya. Dan apa yang retak, mungkin kita pikir akan tetap retak, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, seperti batu itu yang bagi manusia mustahil digulingkan. Namun malaikat justru duduk begitu mudah di atasnya. Batu yang terlalu berat bagi kita tidak terlalu berat bagi kuasa kebangkitan. Saudara, kubur apa yang sedang kita datangi hari ini, di mana dalam hidup kita diam-diam kita anggap selesai, di bagian mana kita masih berdoa dengan mulut tetapi sebenarnya sudah menyerah di hati. Banyak orang masih datang ke gereja tapi sudah berhenti berharap. Banyak orang masih berdoa tetapi sudah tidak benar-benar menantikan apa-apa. Banyak orang masih menyebut nama Tuhan tetapi hatinya berkata, mungkin memang tidak akan berubah. Hari ini Paskah membantah keputusasaan itu. Jangan ukur kuasa Allah dari beratnya batu. Jangan ukur kesanggupan Allah dari dalamnya kubur. Jangan ukur masa depanmu dari apa yang kamu lihat. Kalau Allah sudah bertindak di kubur Yesus, maka tidak ada bagian hidupmu yang terlalu gelap untuk disentuhnya. Kubur bukan akhir cerita ketika Allah masuk ke dalamnya. Mungkin keadaan kita belum berubah hari ini. Mungkin masalah keluarga belum selesai. Mungkin anak yang sedang kita doakan belum berubah. Mungkin kesehatan belum pulih seperti yang diinginkan. Mungkin hati masih tetap berat, tapi pasca berarti Allah sudah bertindak. Kubur sudah tidak ada lagi memegang kata terakhir. Kematian sudah ditantang. Harapan sudah dibuka. Sejarah sedang dibalikan, sudah dibalikan oleh tindakan Allah. Allah bertindak. Kedua suara ini penting. Bukan hanya batu yang terguling, tapi hati kita disentuh. Dan malaikat berkata, jangan takut. Kristus yang bangkit membebaskan kita dari dominasi ketakutan. Malaikat berkata kepada perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ini sederhana. Jangan takut, jangan takut. Kenapa ini penting? Karena setelah kematian Yesus yang tersisa dari para murid adalah ketakutan. Takut, semuanya telah berakhir, masa depan gelap, pengharapan sia-sia. Mereka takut juga ikut dihancurkan. Dan jujur, ini beban besar bagi siapapun. Selalu penderitaan yang terlihat ini, tetapi ada ketakutan yang tersembunyi. Waktu kita muda kita sering takut, belum tahu jalan hidup akan seperti apa. Usia bertambah, ketakutan juga akan makin kompleks. Kita sudah tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Kita sudah tahu apa itu kehilangan, apa itu sakit, apa itu tekanan ekonomi. Kita tahu apa itu pergumulan anak-anak. Kita tahu apa itu relasi dan bisa menjadi dingin. Kita tahu apa itu doa yang lama menunggu jawaban. Banyak orang yang tenang di luar, tapi sebenarnya penuh dengan kecemasan. Takut pekerjaan tidak stabil, penghasilan tidak cukup, kesehatan memburuk, beban, takut jadi beban bagi keluarga, takut anaknya salah jalan, takut rumah tangganya makin renggang, takut usia di masa tua, takut kematian, takut doanya tidak dijawab, takut imannya sendiri makin lemah. Seringkali ketakutan itu tidak diumumkan, tidak dibicarakan di meja makan, tidak ditaruh di media sosial, tinggal tapi di kepala ini, di dada ini, di hati ini. Di malam hari ada doa-doa pendek, tetap datang beribadah, tetapi walaupun tetap bersalaman, tetap duduk tenang, tapi diam-diam, penuh dengan ketakutan. Namun berita Paskah saat ini sangat membumi, seperti kata malaikat, masalahmu tidak ada. Malaikat berkata, tenang saja, semuanya selalu mudah. Bukan seperti itu yang malaikat katakan kan? Yang dia katakan jangan takut. Karena kenyataan lebih besar daripada semua ketakutan itu. Kenyataannya Kristus telah bangkit. Kalau Kristus enggak bangkit, iman Kristen bohong, iman Kristen sia-sia. Tapi karena bangkit,
Maka salib bukan tragedi, salib adalah penebusan. Saudara, dunia bilang, rasain lu Yesus. Kata, sudah mati di end, Yesus mati. Ternyata Yesus bangkit, saudara. Justru itulah yang mengalahkan kita, mengalahkan maut, mengalahkan ketakutan. Dalam kebangkitan Kristus yang kita beritakan, tidak ada ketakutan. Saudara, justru gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang mati yang bersandar pada kekuatan, jabatan, dan kuasa dunia justru terguncang di hadapan kuasa Allah. Tapi kepada perempuan yang mencari Yesus, dikatakan jangan takut. Ini mengajarkan kita kehadiran Allah yang sering menakutkan bagi mereka yang melawan dia, tetapi akan jadi penghiburan bagi yang sungguh-sungguh mencari dia. Ketika hati kita mencari Kristus, pertama dari surga kita bukan penghukuman, melainkan penghiburan. Jangan takut. Paskah bukan hanya penyangkalan terhadap realitas. Paskah adalah pengumuman bahwa realitas tertinggi bukan lagi kubur, melainkan Kristus yang hidup. Kebangkitan Kristus tidak selalu mengubah keadaan, tetapi mengubah dasar pengharapan. Perempuan itu, ya, Matius berkata, mereka pergi dengan takut dan sukacita. Ini sangat manusiawi. Mereka belum menjadi orang yang sama sekali tidak gemetar, tapi ada sesuatu yang baru. Di tengah takut ada sukacita besar. Di tengah guncangan ada harapan. Di tengah realitas yang belum sepenuhnya mereka mengerti, ada kabar yang membuat mereka berlari. Ini penting untuk kita. Iman bukan berarti kita tidak pernah takut lagi. Iman berarti ketakutan tidak lagi menjadi penguasa terakhir dalam hati kita. Takut boleh datang, tetapi tidak boleh duduk di tahta hati. Ini yang harus kita turunkan ke hidup yang sangat nyata. Ketakutan sering datang dalam bentuk tekanan untuk selalu kuat. Takut tidak bisa jadi penopang keluarga. Takut buat salah keputusan. Tapi hari ini Kristus bangkit dan berkata, jangan takut. Bagian kita adalah setia. Bekerja maksimal, mengasihi, bertanggung jawab. Yesuslah juru selamat keluarga kita. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh keberhasilan kita, tapi kasih Allah yang tidak berubah. Siapapun Anda yang sangat ini, Anda ada dalam ketakutan, Anda sudah berjalan sangat jauh. Banyak yang Anda pikirin, pendidikan, karakter, kesehatan, relasi, anak-anak, pilihan anak-anak, luka anak-anak, dan masa depan yang belum terjadi. Dan sebagai saya ya, sebagai ibu, kita sering berdoa, bahkan ketika bibir kita diam, kita berdoa. Tetapi pagi ini Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Semua aman dalam tanganku daripada dalam kecemasan. Cemas itu seperti kursi goyang, goyang, tapi nggak kemana-mana. Capek, saudara. Serahkan pada Tuhan. Ambil yang menjadi bagianmu, lakukan yang terbaik. Percaya pada kedaulatan Tuhan. Yang penting kamu ambil bagian, bukan berarti menyerah. Beda ya, saudara. Katanya kan berserah. Kita nonton film Korea berserah sama Tuhan. Itu mah oon namanya ya, bukan seperti itu ya. Jadi bagi mereka yang sudah merasakan tubuh tidak seperti dulu, ketakutan saudara mungkin bukan soal karir, bukan soal kesehatan, bukan soal waktu, bukan soal kesepian, bukan soal jadi beban, tapi soal hari esok yang tidak pasti. Tapi Paskah berkata, Kristus bukan hanya menang atas masalah kecil, ia menang atas maut. Itu maut yang masalah besar, saudara. Maut tidak hanya menahan, dia tidak bisa menahan Kristus. Maka orang percaya tidak menjalani hari tua di bawah kuasa ketakutan, melainkan di bawah terang kebangkitan. Saudara, ketakutan mungkin muncul dalam bentuk yang sangat tidak kelihatan. Takut bicara, takut buka luka lama, takutlah segala sesuatunya, saudara. Ketakutan itu membangun tembok kecil, sampai ada temboknya kecil-kecil jadi rumah. Jadi hatinya saling jauh. Namun saat ini, jangan biarkan rasa takut, rasa gengsi, luka lama jadi tuan rumah di rumah kita. Hati ini adalah rumah kita, biar ini menjadi rumah Tuhan. Kristus bangkit, maka kita tidak lagi dipimpin oleh ketakutan. Jika Kristus hidup, masa depan tidak dikuasai kecemasan. Sekali, ketakutan apa yang mungkin masih bicara di kepala Anda saat ini? Ketakutan apa yang diam-diam mengatur emosi Anda, keputusan Anda, doa Anda? Apakah Kristus yang telah memerintah, kebangkitannya memerintah di hati Anda? Saudara, ini akan memberi kita peta lengkap tentang masa depan. Saudara, kadang Tuhan seperti kita sulit mengerti. Sering ku tak mengerti
Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Namun kehadiran Kristus yang hidup itu cukup membuat kita melangkah satu hari demi satu hari. Mungkin pagi ini ada yang perlu berkata dalam hati, Tuhan aku masih takut, tapi aku tidak mau lagi menjadikan takut sebagai Tuanku. Mungkin ada yang masih cemas tentang anaknya, percayakan pada Tuhan. Mungkin ada yang perlu berkata, Tuhan aku belum melihat perubahan, tapi aku memilih percaya. Iman itu percaya sebelum melihat. Kalau melihat baru percaya itu logika. Itu beda, ya. Iman pasrah, bukan iman yang pura-pura nggak punya masalah, bukan iman yang menolak realitas, tetapi iman yang berkata di tengah realitas, saudara. Wah, udah hampir 1 jam ya, saudara. Sehingga saya harus buat seperti ini. Sebentar ya, saudara ya. Nah, harus buat puzzle dulu. Yes. Oke, aman. Ya. Aku memilih percaya pada Kristus yang bangkit. Orang percaya bukan yang tidak pernah takut, tapi tidak mau dikendalikan oleh rasa takut. Orang yang percaya belajar berjalan memegang tangan Kristus yang hidup. Paskah tidak berhenti pada batu, batu yang terguling saja dan ketakutan reda, tapi ini menuntun kita menjadi misi. Kebangkitan memulihkan kita untuk berjumpa dengan Kristus, menyembahnya dan hidup sebagai saksinya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dan sesudah itu Yesus berkata, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Kalimat itu sangat lembut, sangat memulihkan. Murid-murid itu baru saja gagal, mereka lari, mereka takut. Mereka meninggalkan Yesus dalam sengsaranya. Tetapi Yesus yang bangkit tidak berkata, pergilah. Kepada murid-murid yang tidak setia itu, ia berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku. Kebangkitan bukan hanya berita maut yang dikalahkan, tapi juga pemulihan dalam semua aspek. Pemulihan relasi suami istri, pemulihan ekonomi, dan bukan hanya sekedar dipulihkan, tapi diutus jadi saksi. Saksikan kebangkitan Kristus, saksikan kuasa yang kau rasakan. Bukan hanya sekedar kau tahu Yesus sudah bangkit, tapi ada yang juga dibangkitkan dari imanmu. Harapanmu bangkit kembali, dan Tuhan pasti pulihkan. Dan itulah yang kau saksikan. Dia bukan hanya memulihkan, dia mengutus kita untuk memberitakan kuasa kebangkitannya. Kita tidak hanya menerima informasi bahwa Yesus bangkit. Mereka bertemu kita, mereka mendengar suaranya, mereka mendekat, mereka memegang kakinya, mereka menyembah. Paskah memanggil kita untuk tahu bahwa kita ingin dijumpai secara pribadi. Yesus pribadi yang hidup. Dia sungguh lebih rindu bertemu dengan kita, muka dengan muka. Banyak yang datang ke gereja bertahun-tahun, tapi diam-diam membawa rasa bersalah, rasa gagal, rasa malu, merasa nggak layak. Saudara, ini perkataan Yesus yang bangkit itu. Dia memanggil kita semua. Kalau ada hari ini yang merasa kecewa, atau merasa telah mengecewakan Tuhan, mengecewakan keluarga, merasa gagal dalam banyak hal, dengar ini. Kristus yang bangkit masih memanggilmu dekat. Dia tidak menutup pintu bagi orang yang datang dengan pertobatan. Paskah bukan hanya untuk telinga, tapi perjumpaan untuk hati. Saudara, Kristus menjumpai mereka. Mereka menyembah Dia. Dan Yesus mengutus mereka, pergi dan katakanlah. Banyak orang hidup terbalik. Namun kita cepat masuk ke tugas, masuk ke tanggung jawab, masuk ke peran, masuk ke kesibukan, bahkan masuk kegiatan. Tapi sudah lama tidak berhenti di kaki Tuhan. Padahal yang memulihkan jiwa bukan hanya kegiatan rohani. Yang memulihkan jiwa adalah perjumpaan kita secara pribadi dengan Kristus. Saudara, pagi ini, kapan Anda benar-benar menikmati hubungan dengan Tuhan? Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Ya saudara. Jadi untuk kita semua, Kristus bangkit, maka semuanya dipulihkan. Bukan hanya dirayakan di gereja, kita rayakan di mana-mana. Kristus bangkit, artinya ada pengampunan. Saudara, Paskah harus turun dalam kehidupan nyata. Saudara, demikian firman Tuhan.
Saat pulang ke rumah, suara apa yang pertama bekerja? Allah bekerja di tempat yang dianggap sudah berakhir. Dunia bilang sudah berakhir, Allah justru sedang bekerja di balik layar paling dahsyat. Allah belum selesai. Yang kedua, jangan takut. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut, mengalahkan ketakutan. Jadi, siapapun yang saat ini cemas, diam-diam, bawa kepada Tuhan. Pasca berkata, takut tidak lagi punya hak di hati kita. Dan yang ketiga, Kristus ingin menjumpai kita secara pribadi, memulihkan kita, dan mengutus kita. Saudara, kalau ada selama ini yang diam-diam, lelah, dengarlah. Tuhan melihat kita semua. Anda yang merasa tidak terlihat, Tuhan melihatmu. Anda yang penuh kecemasan, Tuhan lebih besar dari kecemasan. Anda yang punya hubungan relasi dingin, pasca memulihkan itu semua. Saat kita pulang, apa yang paling kita suara di hati kita? Kubur yang kosong atau kebangkitan Kristus? Batu yang awalnya masih ada sebelum digulingkan, atau kita sudah melihat kuasa kebangkitan Kristus? Kubur itu nyata, batu itu nyata, air mata itu nyata, ketakutan itu nyata. Kita nggak nyangkal itu semua terjadi, tapi pasca berkata lebih keras dari semuanya. Kristus bangkit, dan itu mengubah semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebangkitan-Mu. Kami merayakannya, kami datang dengan hati yang tidak sama, Kau baharui, kami bersyukur. Mungkin ada yang letih, takut, diam, menyerah. Ada yang kuat di luar tapi rapuh di dalam, yang lama memikul beban dan tidak tahu harus bercerita apa. Tapi Tuhan, ke dalam setiap bagian hidup kami, yang seperti kubur, dingin, gelap, tertutup, yang kami pikir sudah selesai, Kau datang, keluarga kami, datanglah kepada para suami, para istri, para orang tua. Bagi yang lelah, kuatkan. Bagi yang takut, tenangkan. Bagi yang pahit, lembutkan. Bagi yang dingin, hangatkan. Bagi yang putus asa, bangkitkan harapan. Bagi yang hidupnya kecil, Engkau pakai berkali-kali lipat. Kami semua, kami pulang dengan sukacita membawa cerita tentang Paskah, tentang kebangkitan-Mu, bukan hanya di gereja ini, di tempat ibadah, di rumah kami masing-masing, di hati kami masing-masing. Kami melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti hati kami, seperti Kau mengampuni kami. Dalam nama Yesus. Amin. Baik teman-teman yang ada di YouTube, sekian ibadah malam ini, Tuhan memberkati.